Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan, keberkahan, kerahmatan serta kebaikan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Allahu khaira. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan akhlak, dan kita akan menyempurnakan pada pertemuan kali ini pembahasan yaitu akhlak yang buruk, diantaranya adalah kezaliman, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, tentang definisinya, kemudian dalil-dalil yang menunjukkan bahaya kezaliman tersebut. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya kita akan sebutkan tentang macam-macam kezaliman. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jenis-jenis atau macam-macam dari kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Perlu kita sampaikan pada pertemuan kali ini bahwasanya kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah tindakan zalim seorang hamba terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tabaraka wa taala tidaklah merasakan ya terganggu, ya tidaklah merasakan kesakitan, tidaklah merasakan kezaliman, demikian ya. Sebagai ilustrasi kita akan memberikan contoh permisalan di mana ada orang yang melakukan kezaliman kepada pihak lain, namun pihak lain tersebut tidak merasakan kezaliman itu. Ya, seperti contohnya adalah menggunjing. Ya, menggunjing. Nah, menggunjing adalah tindakan mendolimi kehormatan seseorang. Menggunjing merupakan ya tindakan kezaliman terhadap kehormatan seseorang. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal ghibah, tahukah kamu apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan saudaramu ya dengan sesuatu yang dia tak suka. Pada umumnya ini disebutkan tanpa sepengetahuan dari ya orang tersebut, yaitu keburukan yang disebutkannya itu tidak diketahui oleh pemilik dari kekurangan tersebut.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ketika disebutkan kekurangan-kekurangan di hadapan orang lain ya terhadap cacat atau kekurangan dari individu tertentu. Nah, tentunya individu tertentu tersebut tidaklah dia merasakan kezaliman, dia tidaklah merasakan kesakitan demikian. Sementara ketika disebutkan kekurangan itu merupakan bentuk tindakan kezaliman terhadap kehormatannya demikian. Ya. Nah, ini contoh bukti bahwasanya ada kezaliman yang diberlakukan namun tidaklah objek yang dizalimi itu merasakan kezaliman dan kesakitan ya ketergangguan. Nah, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci dari kekurangan ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari segala bentuk cacat dan kekurangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya Allah Subhanahu wa taala tatkala dizalimi haknya, tidaklah Allah merasakan kesakitan, tidaklah Allah merasakan kezaliman, dan tidaklah Allah merasakan ketergangguan itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, seorang hamba dia bisa berlaku zalim kepada Tuhannya Allah tabaraka wa taala. Dan itu dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kezaliman. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah yang telah menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan menanggung rezekinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup kepadanya. Allah Subhanahu wa taala terkadang memenuhi permintaan-permintaannya. Allah Subhanahu wa taala terkadang menghindarkan keburukan-keburukan darinya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua kebaikan yang dirasakannya. Bersamaan dengan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menuntutnya untuk mengimaninya, menuntutnya untuk taat kepadanya, malah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini zalim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun tentunya Allah tidak merasakan ketergangguan, ia mengalami kesakitan, mengalami kezaliman tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun tindakan tersebut tetaplah sebuah kesalahan, ya. Tindakan tersebut tetaplah sebuah pelanggaran dan itu adalah dosa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Kafir kepada Allah maka zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ya pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang pantas untuk diimani. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang pantas untuk ditaati. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang pantas untuk dipatuhi. Namun hamba tersebut durhaka kepada Allah, kufur kepadanya, sementara Allah yang telah menciptakannya, memberikan fasilitas hidup kepadanya, ya, yang menjamin rizkinya, ya, yang memberikan permintaan-permintaannya, yang menjauhkan keburukan-keburukan darinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, bentuk kezaliman seorang hamba terhadap Rabbnya itu bisa, yang kedua adalah kesyirikan. Walaupun kesyirikan ini bagian dari kekufuran, ya, kesyirikan ini merupakan bagian dari kekufuran, ya, kesyirikan merupakan bagian dari kekufuran. Hanya saja dikeluarkan karena kesyirikan ini, ya, itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang utama, ya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kekufuran itu banyak sekali sebab-sebabnya, ya. Adapun kesyirikan itu salah satu darinya, demikian. Dengan kesyirikan, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu jadikan, ya, tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Karena menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam hak-hak Allah itu merupakan kesyirikan, ya. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada orang yang mengungkapkan Masya Allah wa syi'ta, ya, ini dikehendaki oleh Allah dan engkau, demikian. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi niddan wa huwa aj'altani lillahi niddan, apakah engkau yang menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Itu merupakan tindakan kesyirikan, demikian, ya. Menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya, di antaranya adalah, ya, di dalam perbuatan-perbuatan Allah, hak Allah di dalam keesaannya, di dalam perbuatan-perbuatannya, hak Allah di dalam, ya, keesaan Allah, ya, terhadap perbuatan-perbuatannya. Nah, bila diyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang seperti Allah di dalam berbuat di alam semesta ini, ya, sama sepertinya, itu sedang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam hak perbuatan Allah ini. Maka itu kesyirikan. Begitu juga hak ibadah. Allah punya hak ibadah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ibadah itu hak Allah. Nah, apabila diarahkan salah satu ibadah kepada selain Allah, maka itu sedang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah di dalam hak ibadah. Maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Begitu juga dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila, ya, diyakini ada selain Allah memiliki nama dan sifat seperti Allah di alam semesta ini, maka ini merupakan, ya, bentuk kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bentuk kedzaliman. Kesyirikan itu merupakan bentuk kedzaliman, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim yang memberikan ujangan kepada anaknya tentang kesyirikan. Allah abadikan perkataan Luqman Al-Hakim yang memberikan ujangan kepada anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai ananda, janganlah kamu berbuat syirik, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Dari sini kita tahu bahwasanya, ya, kekufuran yang paling kufur itu adalah kesyirikan, karena dia kezaliman yang paling besar. Ya, demikian. Kalaulah kekufuran itu merupakan bentuk kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kesyirikan itu menjadi kezaliman yang paling besar? Karena sesungguhnya pelanggaran itu terjadi pada hak Zat yang Maha Besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kezaliman, terutama kezaliman kepada hak Allah Subhanahu wa taala, kezaliman kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang kedua adalah kezaliman
Kedzaliman seorang hamba terhadap ya hamba-hamba Allah yang lainnya dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Seperti kedzaliman kepada manusia, kedzaliman kepada hewan, binatang, kedzaliman kepada tumbuh-tumbuhan, ya, kedzaliman kepada bahkan kedzaliman kepada jin, ya. Begitu juga kedzaliman kepada malaikat. Karena malaikat itu, mungkin ada yang bertanya, kok bagaimana malaikat itu bisa tersakiti? Lihat Nabi SAW pernah bersabda, ya, innal malaikata tata'adza kama yata'adzal insan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat itu bisa tersakiti sebagaimana manusia itu tersakiti, demikian. Ya contohnya apabila malaikat itu suka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seseorang yang sholat, maka dia akan mendekat dan sampai menempelkan mulutnya kepada mulut orang yang membaca tersebut. Coba bayangkan kalau bau mulutnya. Nah, itu kan bentuk menyakiti malaikat tersebut. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kedzaliman seorang hamba terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya, ya. Ini bisa jadi dengan menzalimi fisiknya. Perlu diketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, objek kedzaliman itu ada 3. Objek kedzaliman ada 3. Yang pertama adalah ya fisik. Kemudian yang kedua adalah harta. Kemudian yang ketiga itu adalah kehormatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk hal ini Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, yaitu fisiknya yang disakiti sehingga berdarah. Kemudian haram hartanya dan haram kehormatannya. Demikian, ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya objek kedzaliman itu ada 3. Fisik, kemudian harta dan kehormatan. Baik, kita akan bahas ya kedzaliman pada fisik. Kedzaliman pada fisik itu juga bisa berlaku bukan hanya kepada manusia, ya, bahkan kepada hewan-hewan, ya. Begitu juga ya pada tumbuh-tumbuhan. Kepada hewan, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika membunuh hewan, ya ketika dia tidak layak dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Ya. Kalaupun seandainya hewan tersebut adalah hewan yang layak untuk dibunuh, seperti ular, seperti tikus, ya, kalajengking dan yang semisalnya, maka bunuhlah dengan cara yang bagus. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Ya, apabila kalian itu hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Perbagus dalam cara membunuhnya, demikian. Kalau memang dia layak dibunuh. Begitu juga manusia, kalau seandainya dia layak dibunuh, seperti contohnya adalah orang-orang yang mereka melakukan pelanggaran seperti membunuh. Ya, maka dia dikisos dengan cara dibunuh apabila ya keluarga korban itu tidak ridho ya untuk ditebus, tidak ridho untuk dimaafkan, maka dia pun harus dibunuh juga. Ya. Dan ketika membunuhnya juga dengan cara yang terbaik, begitu. Demikian, ya. Jangan dengan cara menyiksa. Begitu juga hewan, apabila hewan tersebut adalah hewan-hewan sesembelihan yang memang boleh untuk disembelih, ya. Karena sudah dimiliki atau karena diizinkan oleh pemiliknya untuk menyembelihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini diperintahkan oleh Nabi untuk menyembelihnya dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka ya sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ya perbaguslah dalam cara perbaguslah ya menyembelihnya, demikian. Nah, seperti itu.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, tidak boleh tumbuh-tumbuhan itu sembarangan ya dibakar begitu ya. Dirusak, ya tidak boleh demikian. Apalagi punya pemilik, ada pemiliknya, maka tidak boleh demikian ya. Begitu juga tidak boleh menyakiti fisik dari jin. Ya contohnya bagaimana? Contohnya kita dilarang untuk kencing di tempat-tempat lubang-lubang. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk kencing di lubang-lubang. Kenapa? Karena lubang-lubang itu bisa jadi memang tempat persembunyian jin, tempat dia tinggal di sana. Bisa jadi hewan, bisa jadi jin, demikian. Nah kalau kita buang air kecil di sana, ya cobalah, ya tentunya kuyuplah dia kan. Sudahlah air kencing, air seni itu ya bau, hangat pula kan, basah kan gitu, najis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh. Begitu juga ya barangkali ini bisa dikiaskan karena ini merupakan bentuk menyakiti, yaitu membuang air yang panas, seperti mungkin ya para koki, ya ibu-ibu yang masak, ketika mungkin membutuhkan masakan yang sudah direbus, sehingga harus dibuang air yang panas bekas rebusan tersebut. Ya, maka jangan buang sembarangan, sehingga ini akan ya menyakiti hewan-hewan, menyakiti tumbuh-tumbuhan, dan menyakiti pula ya bisa jadi jin yang mungkin dia sedang lewat di tempat tersebut, demikian. Jangan dibuang sembarangan, demikian. Caranya adalah ya dituangkan ke dalam air yang panas tersebut, air yang dingin atau air yang biasa ya, sehingga dia menjadi hangat atau dia hilang panasnya, berkurang panasnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman terhadap fisik ini bisa berlaku kepada siapapun. Begitu juga kezaliman ya berikutnya adalah kezaliman pada harta. Nah, tidak boleh kita menzalimi harta. Kalau kezaliman pada fisik yang paling tinggi adalah membunuhnya, ya membunuh, menghilangkan nyawa ya yang ada di fisik tersebut, demikian. Yang paling rendahnya setidaknya adalah ya menyakitinya, ya apakah dengan ya memukul, menendang dan semisalnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kedzaliman terhadap ya sesama makhluk itu bisa berlaku pada hartanya. Yang paling tingginya adalah dengan merampasnya, ya sementara dia mengetahuinya, dan itu tentunya memunculkan rasa takut karena mungkin adanya ancaman ya untuk bisa mengambil dan merampas tersebut. Itu terkadang melakukan tindakan yang menyakiti fisik atau menyakiti hati ya seseorang dengan cara mungkin menimbulkan rasa takut dengan ancaman ya, senjata tajam contohnya, atau mungkin senjata-senjata yang saat ini, yang canggih saat ini, seperti mungkin ya pistol atau senapan dan seterusnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang paling ringan dari menzalimi harta ini adalah memakai barang milik orang lain tanpa sepengetahuannya, walaupun nanti dikembalikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah ini merupakan bentuk kezaliman pada harta dan itu memang terlarang. Berikutnya adalah ya kedzaliman seorang hamba terhadap hamba yang lainnya dan makhluk yang lainnya adalah menzalimi kehormatan. Ya. Seperti contohnya adalah memfitnahnya, yaitu menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang buruk yang tidak ada padanya, demikian. Ini fitnah tentunya. Ya, disebut dengan buhtan, ya demikian. Adapun
ya kezaliman yang lainnya seperti contohnya adalah mencemarkan nama baik, ya, menggunjing, menghibah, dan seterusnya dari bentuk mendolimi pada kehormatan, dan ini tentunya adalah terlarang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berbahaya sesungguhnya mendolimi ya manusia atau mendolimi sesama, ya, karena ini berakibat fatal, ya. Di dunia bisa jadi orang yang didolimi itu akan mendoakan keburukan baginya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya doa orang yang terzalim itu makbul. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Di antaranya adalah da'watul mazlumi, doa orang yang terzalimi. Ya, 3 doa yang tidak tertolak di antaranya adalah doa orang yang terzalimi. Hati-hati. Kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, waspada terhadap doa orang yang terzalimi karena sesungguhnya antara doa tersebut dengan Allah tidak ada pembatasnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu di dunia. Kalau di akhirat kezaliman terhadap sesama ini akan mengakibatkan ya potensi dia untuk selamat di akhirat itu tergadai. Disebabkan karena amalan yang menjadi sebab dia untuk bisa selamat itu tergadai untuk menjadi tebusan pembayar dari kezaliman-kezaliman yang dilakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wa dirhamun." Siapa saja memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu kehormatannya maupun apa saja, maka hendaklah dia, ini perintah Nabi, maka hendaklah dia minta halal hari ini juga sebelum tiba waktu tidak ada dinar dan dirham untuk menebusnya. Demikian. Yaitu tatkala di akhirat atau tatkala kematian itu datang, tak akan bisa dia menebusnya dengan hartanya, karena tidak ada lagi dinar dan dirham ketika itu untuk menebusnya. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Nah, kalau dia punya amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, maka akan diambil darinya ya sekadar kezaliman yang dilakukannya. Ya, demikian. Biqadri madlamatihi, sekadar kezaliman yang dilakukannya. Wa illam yakun lahu hasanatun, wa illam yakun lahu hasanatun, kalau tak lagi dia memiliki kebaikan-kebaikan, udah habis untuk bayar. Kebaikan-kebaikan itu, amal-amal kebajikan, pahala-pahalanya itu sudah habis untuk dibayar, untuk dibayarkan kepada kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Maka ya ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alaihi, ya, maka diambillah dari kejelekan-kejelekan, dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut, lalu dibebankan kepada dia. Nah, inilah orang yang bangkrut seperti ini, sebagaimana dalam hadis Muslim. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, maka mintalah halal pada hari ini juga ya kepada saudara yang dizalimi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yamini faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Siapa saja yang mengambil hak sesama muslim dengan tangan kanannya, maka Allah mewajibkan untuk dia neraka, naudzubillah min dzalik, dan mengharamkan atasnya surga. Faqala rajulun, lalu ada orang yang berkata, ya, wa in kana yasiran ya Rasulullah, walaupun hanya remeh ya Rasulullah, satu yang sepele, sedikit, kecil, ringan.
Maka faqala Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qadiban min arakin, walaupun hanya satu batang dari kayu arak, yaitu untuk siwakan, demikian. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berhati-hati kita ya untuk mendolimi saudara kita. Begitu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seorang mukmin itu di dalam kelapangan dari agamanya selama dia tidak terlibat ya dengan darah yang haram, yaitu ada darah yang ditumpahkannya, yang dizalimi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kezaliman terhadap sesama hamba. Baik, yang terakhir kita akan bahas para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah yang ketiga, jenis yang ketiga dari kezaliman, itu kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri, ya, yaitu dengan cara seorang hamba melakukan dosa-dosa yang ini akan membuat dia disiksa. Kita ulangi. Seorang hamba mendolimi dirinya adalah dengan cara dia melakukan keharaman-keharaman yang Allah haramkan atas dirinya. Dengan itu dia berdosa, lalu akan menjadi sebab dia disiksa. Nah, inilah bentuk kezaliman kepada diri sendiri, ya. Itu melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 160, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah mereka itu menzalimi kami, akan tetapi mereka itu menzalimi diri-diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah yang terzalimi dengan dosa-dosa yang dilakukan ya oleh hamba-hambanya, akan tetapi mereka itu telah menzalimi diri mereka sendiri, yang dengan itu mereka akan disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Pelaku dosa besar ya dan pelaku kejian melakukan dosa-dosa besar, sesungguhnya orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang berbuat zalim untuk dirinya sendiri, demikian ya. Karena sesungguhnya dia sudah menghantarkan dirinya untuk mendapatkan pengaruh buruk ya dari dosa-dosa dan larangan tersebut, demikian. Contohnya seperti kesulitan hidup ya, siksaan-siksaan di dunia, demikian pula siksaan-siksaan di akhirat. Termasuk di antaranya adalah kutukan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, terutama adalah berbuat zalim ya dengan berbagai bentuk macamnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan saja penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraksi ya, bertanya ya, maka silahkan ya kirimkan pertanyaannya ke nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afan izin bertanya, apa hukumnya berjualan di depan gereja atau tempat ibadah orang kafir di saat orang Kristen atau orang kafir tersebut sedang beribadah pada hari-hari mereka?
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah saudaraku bahwasanya membantu, menolong, mendukung sebuah bentuk dosa merupakan dosa. Oleh karenanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong di atas dosa. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan salinglah kalian tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jika berjualannya seseorang itu di sekitar tempat rumah ibadah yang orang-orang sekitar di rumah ibadah tersebut ya sedang beribadah, dan pembelinya adalah orang-orang yang tadinya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu beribadah kepada selain Allah sebenarnya merupakan bentuk kesyirikan. Dan dosa yang terbesar adalah dosa kesyirikan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar di antara dosa besar? Asyirku billah, syirik kepada Allah, dosa besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa kezaliman yang paling besar. Demikian. Kalau kita tahu dengan berjualannya kita di sekitar rumah ibadah tersebut semakin memeriahkan mereka, maka setidaknya kita punya peran untuk memeriahkan ibadah mereka itu. Ya, kita ini menjadi apa? Menjadi sebab meriahnya, ya, meriahnya apa? Ibadah tersebut. Demikian. Baik. Maka hindarkanlah untuk berjualan di sekitar rumah ibadah yang orang-orang di situ sedang beribadah, karena dikhawatirkan itu merupakan bentuk dukungan terhadap ibadah mereka. Itu akan menjadi sebab meriahnya, ya, mereka itu. Karena langsung di tempat itu. Berbeda halnya apabila ternyata rumah ibadahnya tutup dan mereka berkumpul, ya, orang yang membeli tersebut bukanlah orang yang sedang beribadah, ya, mungkin sekolah, ya, atau mungkin ada kegiatan tapi berdekatan dengan rumah ibadah, maka tidak mengapa. Tapi kalau orang-orang yang beribadah tersebut mereka lah yang membeli, ya, makanan yang kita jual, dikhawatirkan itu merupakan bentuk memeriahkan, bentuk dukungan terhadap, ya, kegiatan ibadah mereka itu, ya, setidaknya akan memeriahkan. Ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk Wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 400 juta sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk memiliki aset akhirat. Ingat aset ini, aset akhirat yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan, baik itu kita masih hidup atau sudah wafat. Ya, maka mari ayo kita berdonasi.
Silakan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan ini di layar kaca Anda dan semoga Anda termotivasi serta bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.